Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario. Pergantian siang dan malam, kehidupan kematian, untung rugi, bahkan cinta dan benci. Di dalamnya semua kita melingkar menjadi satu, menjalar, bahkan terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang terkadang menjelma menjadi benang kusut. Dibutuhkan kesabaran dalam mengurainya. Dan manakala kesabaran yang kita miliki ini kian menipis, bahkan sama sekali sirna. Adakah orang lain yang datang menolong pertolongan? Atau memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk menceritakan kisah ini. Kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Bukan karena menyangkut sisi hidup gelap hidup saya, melainkan ini melibatkan keluarga saya yang tinggal 2 orang, Papa dan Alpin, adik saya. Semenjak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang. Sedangkan Alpin melanjutkan kuliahnya di Medan. Sejak itulah, Papa tinggal sendiri di Pakayumbu. Saya mengerti bagaimana rasa kesepian yang Papa saya rasakan. Karena itu, saya mengunjunginya setiap bulan. Alpin pun saya kira begitu. Hanya saja dikarenakan jarak Medan dan Pakayumbu yang lumayan jauh, sehingga Alpin datang menemui Papa hanya setiap liburan semesternya. Tetapi saudara-saudara, pulangan saya ini sungguh-sungguh berbeda, membuat saya putus asa. Betapa tidak, baru saja saya sampai teras rumah, tiba-tiba mendengar teriakan, "Tidak!" Saya yakin itu adalah suara Papa saya. Saya tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat lubang kunci. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Papa saya bukan lelaki rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas, meski kadang sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya ketika ia memutuskan untuk berburu babi sebagai olahraga pengisi kekosongannya. Waktu itu, Papa duduk di sofa. Ia membaca koran, kelihatan santai. Saya datang dan menghampiri, duduk di tempat sofa lain. "Oke, silahkan Papa berburu babi. Tapi membeli anjing, apalagi seharga 2 juta. Saya tidak setuju, Pak. Itu haram." "Jika tidak diberi, Papa dapat anjing dari mana? Mana ada anjing yang datang dengan sendirinya atau anjing yang dibagi-bagi secara sukarela? Nah, memberi anjing itu tidak apa-apa, asal tujuannya baik. Nah, menyelamatkan tanaman
para petani dari hama babi itu perbuatan mulia kan? Bayangkan, babi-babi ternak itu diburu oleh anjing kurap. Nah, ia akan tetap merdeka melahap tanaman para petani, dan petani tidak akan makan. Apa kamu rela melihat para petani tidak makan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram. Bukan Tuhan namanya jika dia sekaku itu. Bukankah kamu sering bilang Adoratul tuminal mahrujat? Menurutmu keselamatan manusia bukan urusan darurat? Anjing adalah anjing, babi adalah babi. Haram tetaplah haram. Tuhan itu cerdas, nak. Dia tidak akan menciptakan tanah kalau kita memang dilarang untuk memegang benda yang najis. Bah, banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginannya. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang kalian saksikan di rumah ini itu tidak masuk akal? Seseorang yang selama ini tegar, tidak tertunduk lesu, bahkan kuyup, ini tidak masuk akal. Apalagi setelah ini saya melihat Papa menangis. Menangis. Tiba-tiba saya dorong daun pintu dan ternyata tidak dikunci. Papa langsung memburu saya. Lalu dipeluklah saya erat-erat, saudara. Iya. Sampai malam itu saya masih menganggap papa saya sebagai seseorang yang tegar, tidak rapuh, apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pernah suatu ketika saya iseng mengikuti papa untuk berburu babi. Maksud saya untuk menemukan titik lemah sehingga papa berhenti membeli anjing yang konon didatangi dari Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah, melainkan noda hitam yang tertancap pada diri papa. Saya tidak tahu bagaimana menceritakan ini. Ternyata papa saya seorang kriminal. Dia menanam ganja di hutan itu. Ia menjadikan alasan berburu babi untuk mengelabui diri saya. Ketika itu saya ingin berlari. Entah berlari kemana, di tempat mana, saya bingung. Tetapi darah muda saya berkata untuk lawan. Ya, saya mesti melawan. Saya mengambil beberapa lembar daun jahanam itu lalu mencari papa. Saya temukan papa. Dia merintih kesakitan. Katanya sih diseruduk babi hutan. Rasa iba tiba-tiba memenuhi dada saya. Namun rasa benci telah meruang. Iba tiba-tiba berubah menjadi benci. Seperti tidak terjadi apa-apa, saya menyalakan lintingan tadi dan menghembuskannya ke papa. Papa mencari bau-bau itu. Lalu papa menampar saya. Buang, buang kataku. Aku menanam ganja ini bukan untuk anak-anakku,
melainkan untuk anak-anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk menyekolahkan anakku. Aku bangga menjadi anak seseorang yang tidak memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga, Pak. Saudara-saudara setia, sekarang Papa menangis terisak-isak. Betul-betul tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air di atas meja dan mempersilahkan Papa untuk meminumnya. Tetapi Papa tetap saja diam. Tetap saja terisak-isak oleh tangisannya. Tiba-tiba Papa menyebut nama Alpin. Alpin? Ada apa dengan Alpin? Saya menjadi bingung, saudara-saudara. Heran. Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Papa saya menangis terisak-isak karena Alpin. Alpin, adik saya, ia ditahan oleh polisi. Ia tertangkap basah oleh daun jahanam itu. Daun yang ditanam oleh orang lain yang tidak rela anaknya memakai itu. Mendengar itu, saya betul-betul kesal. Saat itu juga, saya ambil ransel saya dan segera melangkah menuju keluar. Waktu itu, saya mendengar suara Papa memanggil-manggil saya. Tapi, tak lagi saya hiraukan. Saya muak. Sungguh-sungguh muak. Begitulah saudara-saudara. Saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga. Saya tak sanggup menghadapi kenyataan ini. Saya tak sanggup menghadapi kenakalan seorang orang tua seperti itu. Apalagi itu Papa saya. Telah saya putuskan untuk tidak menemui Papa lagi. Bahkan di hari pemakamannya tiba, saya tak akan hadir. Saya tak akan bisa memberinya maaf. Saya tak akan bisa. Tetapi entahlah, mungkin suatu hari nanti saya bisa. Mungkin. Sebab sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dan segala skenario-nya.